Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Skipio Rifki Yulianto. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keamanan jaringan. Pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Serangan terhadap keamanan sistem informasi ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ancaman keamanan jaringan. Yang pertama ada interception. Ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Kedua ada interruption, yaitu penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem tetapi keseluruhan administrator masih bisa tetap login ke sistem. Fabrication adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Yang keempat ada modification, yaitu ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi ancaman ini keamanan jaringan yang tergolong paling fatal. Lalu ada jenis gangguan keamanan jaringan. Pertama ada hacking, yaitu perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua ada carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk berbelanja online. Yang keempat ada deface, perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang terakhir ada phishing, yaitu pemalsuan data resmi. Lalu ada cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Yang pertama, kita bisa melakukan pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu, gunakan ruangan yang bersih, jika perlu yang memiliki AC, agar tidak berdebu dan lembab. Selain itu juga gunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali yang memiliki kepentingan saja. Kedua ada pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang administrator Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Lalu yang ketiga ada pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data yang sifatnya sensitif, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. Yang keempat ada pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Lalu ada konsep keamanan jaringan. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, adalah aturan yang membatasi pihak ketiga akan akses ke informasi. Konsep ini dirancang untuk mencegah informasi sensitif diakses oleh orang yang salah. Lalu ada yang kedua, integrity atau integritas, menjamin bahwa
informasi yang ada bisa dipercaya dan akurat. Konsep ini melibatkan penjagaan konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Menurut konsep ini, data yang ada di sebuah jaringan tidak bisa diubah oleh pihak manapun. Biasanya ini dilakukan melalui enkripsi data pada sebuah jaringan. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Adalah konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses. Konsep ini termasuk pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras atau hardware, sistem hardware, software, dan juga lingkungan sistem operasi yang digunakan. Lalu ada jenis-jenis network security. Yang pertama ada firewall. Salah satu contoh network security yang paling sering ditemui adalah firewall. Firewall merupakan sebuah alat yang menjadi penghalang antar jaringan internal dan eksternal. Firewall memastikan bahwa koneksi yang dilakukan tetap aman dengan memastikan keamanan dari jaringan eksternal yang dituju. Pendek kata, firewall beroperasi sebagai pengaman perangkat Anda dari ancaman-ancaman yang ada di jaringan asing internet. Meskipun firewall bisa digunakan hardware dan software, sebagian besar firewall yang digunakan sekarang adalah software yang dipasang pada komputer, web server, maupun perangkat lainnya. Lalu yang kedua ada antivirus dan anti-malware. Saat sebuah malware menginfeksi sistem jaringan, waktu yang digunakan untuk mengembalikan jaringan tersebut bisa berjam-jam sampai berminggu-minggu. Aplikasi anti-malware yang baik biasanya tidak hanya digunakan untuk mencegah masuknya malware, tapi juga menelusuri file yang sudah ada untuk memastikan bahwa semua file aman. Ketiga ada email security. Email juga merupakan salah satu sistem jaringan yang sering menjadi sasaran cybercrime. Hacker bisa menggunakan email untuk mencuri informasi dan data-data pribadi pengguna. Informasi pribadi ini bisa digunakan untuk menipu melalui teknik social engineering maupun phishing yang berisi dengan email berbahaya. Maka dari itu, jaringan email juga harus mempunyai network security yang kuat dan bagus. Biasanya email mempunyai software anti-spam untuk melindungi penggunanya. Lalu ada manfaat keamanan jaringan. Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari keamanan jaringan. Beberapa di antaranya adalah mengurangi resiko terjadinya pencurian dan sabotase data, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Lalu memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.